Karawang. Kota dengan julukan pangkal perjuangan sekaligus kawasan industri terluas di Indonesia. Selamat datang di Unsika, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Unsika didirikan pada tahun 1982. Pada tahun 2014, Unsika beralih status menjadi perguruan tinggi negeri dan menjadi satu-satunya perguruan tinggi negeri di Karawang. Kemudian, Unsika berhasil memperoleh akreditasi B dari BAN PT pada tahun 2019. Memiliki 9 fakultas dan 32 program studi, di mana 22 program studi sudah terakreditasi B. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan berdiri sejak bulan Februari tahun 1982 dengan program studi pertama yaitu Pendidikan Masyarakat. Kemudian dari tahun ke tahun, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan terus meningkat programnya, hingga saat ini telah memiliki 5 program studi, diantaranya Program Pendidikan Luar Sekolah Strata 1 dengan akreditas B, Prodi Pendidikan Matematika Strata 1 dengan akreditas B, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Strata 1 dengan akreditas B, Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Strata 1 dengan akreditas B, dan Prodi Pendidikan Bahasa dan Strata Indonesia Strata 1 dengan akreditas B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Aulia dari Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di video ini saya akan memberikan sebuah pembahasan mengenai soal ujian akhir semester mata kuliah Inovasi Pendidikan. Sebelum ke pembahasannya, marilah kita mendengarkan lagu Himne Unsika dan Mars Unsika. Bunyi pangkal perjuangan, perintis lahirnya
Baik, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Intan Aulia dari kelas 6E dengan NPM 1910631050016 dari program studi pendidikan matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Jadi video ini ditujukan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Inovasi Pendidikan tahun ajaran 2021-2022 semester 6 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Dadang Rahman Munandar MPD. Langsung saja ke soal yang pertama, yaitu apakah pengertian dari inovasi pendidikan. Jadi inovasi pendidikan itu adalah sebuah bentuk gagasan, ide atau produk yang bersifat baru yang dapat digunakan sebagai proses pembaharuan dalam mencapai tujuan pendidikan atau dijadikan sebagai sebuah solusi dalam memecahkan masalah dunia pendidikan. Selanjutnya, soal yang kedua yaitu apakah tujuan dari inovasi pendidikan. Tujuan dari inovasi pendidikan yaitu ada beberapa hal. Yang pertama yaitu meningkatkan kualitas pendidikan. Yang kedua, memberikan pelayanan pendidikan yang lebih merata. Yang ketiga, membangun kegiatan belajar yang serasi. Yang keempat, menjadikan proses penyajian pembelajaran yang efektif dan efisien. Yang kelima, menumbuhkan masyarakat yang semangat dalam belajar. Yang keenam, membuka kesempatan kerja yang luas. Yang ketujuh, menjadikan unsur kebudayaan nasional lebih dihargai. Yang kedelapan, memberikan solusi bagi persoalan pendidikan yang belum terpecahkan. Selanjutnya, soal yang ketiga yaitu inovasi apa sajakah yang sudah dilakukan dalam pendidikan. Inovasi yang sudah dilakukan dalam bidang pendidikan yaitu inovasi dari proses pembelajaran, model pembelajaran, dan media pembelajaran. Berikut beberapa hasil inovasi pendidikan. Yang pertama yaitu pembelajaran berbasis permainan. Suatu pendekatan di mana siswa belajar melalui permainan atau game disebut dengan game-based learning atau disingkat GBL atau pembelajaran berbasis permainan. Materi belajar disampaikan dalam bentuk permainan sehingga menjadi lebih menarik dan menyenangkan. Untuk memotivasi siswa, GBL tidak hanya bermain tetapi juga memberi penghargaan agar siswa lebih terpacu untuk belajar. Penghargaan ini diberikan ketika siswa dapat menyelesaikan tugas tertentu. Selanjutnya yaitu ada e-learning. E-learning diartikan sebagai pembelajaran yang diaktifkan secara elektronik. Biasanya e-learning dilakukan di internet, di mana siswa dapat mengakses materi pembelajaran mereka secara online di mana saja dan kapan saja. Misalnya saja ada Ruang Guru sebagai sistem belajar online, lalu ada penggunaan aplikasi Google Meet maupun Zoom yang dikolaborasikan dengan penggunaan Google Classroom untuk menunjang pembelajaran online, serta pemanfaatan WhatsApp Group dan lain sebagainya. Selanjutnya ada Fun Robotics AB. Salah satu inovasi terbaru dalam dunia pendidikan di luar negeri yaitu adalah hadirnya Fun Robotics AB. Inovasi ini merupakan robot tutor yang mengajarkan kepada para siswa tentang kemampuan matematika. Fun Robotics AB ini merupakan robot tutor yang diciptakan di Amerika oleh Laura Bocanfuso, CEO Fun Robotics. Dia mengembangkan robot AB, yakni robot tutor yang dirancang untuk menutup kesenjangan kemampuan matematika dan membaca siswa K5, yaitu istilah Amerika untuk menyebut pendidikan dari taman kanak-kanak sampai kelas 5 SD.
Perangkat ini akan bekerja sebagai guru, mengingat banyaknya anak yang memilih belajar dari rumah dengan kurikulum yang dibuat sendiri oleh pendidik bersertifikat. Selanjutnya ada Duolingo ABC. Inovasi selanjutnya ini berupa aplikasi yang bisa diunduh di Google Play, yaitu aplikasi pembelajaran bahasa yang dinamakan dengan Duolingo ABC. Duolingo ABC ini dapat digunakan untuk anak prasekolah hingga kelas 1. Aplikasi baru ini mengajarkan anak-anak tentang dasar-dasar membaca dengan pelajaran yang menenangkan dan sederhana. Dengan bantuan aplikasi ini, anak-anak akan diajarkan bagaimana dasar-dasar membaca dengan bahasa-bahasa yang sederhana. Yang terakhir yaitu ada Outlier.org. Platform Outlier.org ini akan membantu para mahasiswa untuk belajar di kampus luar negeri secara online. Platform ini menawarkan pembelajaran yang sangat berkelas dan dapat diikuti oleh siapapun yang berminat. Untuk menikmati itu semua harus membayar sejumlah uang agar bisa mendapatkan hak akses untuk belajar di platform tersebut. Di dalamnya bisa belajar mata kuliah statistik, astrologi, psikologi, dan beberapa mata kuliah lainnya. Selanjutnya, contoh soal yang keempat yaitu apakah yang dimaksud dengan inovasi produk dan contohnya. Inovasi produk yaitu suatu gagasan baru yang dapat menghasilkan nilai lebih bagi suatu produk dan memberikan dampak positif terhadap kehidupan manusia. Inovasi produk juga merupakan sebuah proses untuk menghasilkan produk baru yang bertujuan memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen, sehingga memungkinkan konsumen untuk membeli produk seperti apa yang diharapkan. Nah, beberapa contoh dari inovasi produk yang pertama ada serutan sabun batangan. Alat ini digunakan untuk mengubah sabun batangan menjadi serpihan yang lebih halus sehingga tidak perlu khawatir sabun batangan akan terjatuh ke lantai dan dapat menjaga sabun batangan agar tetap higienis. Yang kedua ada koper dengan rak. Digunakan untuk menyimpan barang bawaan di dalam koper dengan rapi karena terdapat rak di dalamnya. Nah, keberadaan rak ini dimaksudkan agar pengguna dapat menata barang bawaannya sesuai dengan kategorinya. Misalnya saja, atasan, overall, bawahan, aksesoris, sepatu, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu The Broom Groomer, yang digunakan untuk membersihkan kotoran seperti rambut, gumpalan debu, dan potongan kertas kecil yang biasanya tersangkut di rambut sapu. Soal yang selanjutnya yaitu apakah yang dimaksud dengan inovasi pendidikan Brainly? Inovasi pendidikan Brainly merupakan sebuah aplikasi dalam bidang pendidikan yang dapat membantu peserta didik dalam mencari solusi dari persoalan yang diberikan oleh guru dan dapat membantu peserta didik untuk belajar dan memahami persoalan yang diberikan. Karena di dalam aplikasi Brainly itu biasanya tersedia pembahasan soal. Selain itu, pengguna Brainly juga dapat menjawab soal-soal yang diajukan oleh pengguna yang lain. Selanjutnya, soal yang keenam, mengapa pemerintah selalu melakukan inovasi dalam pendidikan? Pemerintah selalu melakukan inovasi dalam pendidikan karena tuntutan perkembangan zaman yang dinamis. Artinya, terus-menerus berubah, sehingga mengharuskan pendidikan untuk terus mengalami pembaharuan. Semakin maju perkembangan zaman, maka banyak hal-hal baru yang harus dipelajari dan menuntut seseorang untuk memahami dan dapat menerapkan hal baru tersebut. Terlebih pada bidang pendidikan, inovasi harus terus dilakukan karena pendidikan merupakan fondasi yang sangat kuat bagi terciptanya generasi penerus bangsa yang akan terus berkembang dan memajukan negara. Itulah sebabnya mengapa pemerintah selalu melakukan inovasi dalam pendidikan. Selanjutnya, soal yang ketujuh, ada beberapa strategi untuk mengadopsi inovasi yang dilakukan oleh suatu organisasi, yaitu yang pertama ada strategi fasilitatif, di mana proses adopsi inovasi yang menggunakan strategi fasilitatif ini dilakukan melalui penyediaan fasilitas yang bertujuan agar proses adopsi inovasi dapat berjalan dengan mudah dan lancar untuk mencapai tujuan inovasi yang telah ditentukan. Yang kedua yaitu ada strategi pendidikan, di mana penggunaan strategi pendidikan untuk proses adopsi inovasi ini dilakukan dengan cara menyampaikan fakta yang bertujuan agar orang-orang yang menggunakan fakta atau informasi tersebut dapat menentukan tindakan yang akan dilakukan. Yang ketiga yaitu ada strategi bujukan. Penggunaan strategi bujukan untuk proses adopsi inovasi dilakukan dengan cara membujuk yang bermaksud untuk mencapai tujuan inovasi agar sasaran inovasi atau disebut klien mau mengikuti inovasi yang direncanakan.
Yang keempat yaitu strategi paksaan. Proses adopsi inovasi dengan menggunakan strategi paksaan dilakukan melalui paksaan, yaitu dengan cara memaksa sasaran inovasi atau klien yang bermaksud untuk mencapai tujuan inovasi. Nah, dari keempat strategi adopsi inovasi, menurut saya strategi yang paling efektif digunakan untuk kasus adopsi inovasi kurikulum 2013 yaitu strategi pendidikan. Karena strategi pendidikan ini dilakukan dengan cara menyampaikan fakta atau informasi tentang inovasi kurikulum 2013 sehingga seiring berjalannya waktu, maka sasaran inovasi atau klien akan teredukasi dan mulai berpikir untuk menentukan tindakan apakah yang akan dilakukan terkait dengan adanya inovasi kurikulum 2013. Nah, kelebihan dari strategi yang saya pilih ini, strategi pendidikan, yaitu membuat sasaran inovasi atau klien tidak merasa tertekan dengan adanya inovasi. Karena strategi pendidikan ini tidak dilakukan dengan paksaan, sehingga merupakan pendekatan yang halus tetapi memiliki arah dan tujuan yang jelas. Selain itu, kelemahan dari strategi yang saya pilih ini yaitu membutuhkan waktu yang lama agar masyarakat mau menerapkan inovasi yang direncanakan. Karena strategi pendidikan ini membutuhkan kesadaran dari sasaran inovasi atau klien. Selanjutnya, soal yang ke-8 yaitu adopsi inovasi selalu berkonotasi adanya perubahan. Perubahan sering menimbulkan ketidaktahuan yang mengakibatkan kecemasan dan ketidakpastian. Jelaskan mengapa perubahan adalah proses yang rumit. Penjelasan harus mengacu pada teori perubahan Huberman dan Michael Fullan. Nah, jadi mengacu pada teori perubahan Huberman dan Michael Fullan yang menyebabkan perubahan diartikan sebagai proses yang rumit, itu adalah karena perubahan memang akan selalu gagal sampai kita benar-benar bisa menemukan beberapa cara untuk mengembangkan infrastruktur dan sarana yang ada, serta adanya proses yang melibatkan guru dalam mengembangkan pemahaman baru. Penyebab yang lain yaitu seharusnya dalam perubahan kita tidak membahasnya dalam hal yang sifatnya formalitas atau hanya sampai pada makna permukaan saja, tetapi lebih kepada makna yang mendalam tentang pendekatan baru untuk mengajar dan belajar. Sebagai contoh dalam bidang pendidikan, perubahan memang proses yang rumit karena perubahan dalam proses pembelajaran itu meliputi banyak hal yang sifatnya kompleks. Seperti guru harus menyediakan segala hal yang menunjang proses pembelajaran, mulai dari bahan ajar, interaksi dengan siswa, pengawasan terhadap siswa, menilai kemajuannya, serta mengurusi kebutuhan dan perilakunya. Selain itu, juga terdapat tekanan dalam beradaptasi dengan kondisi yang selalu berubah dan tidak dapat diprediksi, serta tekanan pada keterlibatan pribadi dengan siswa. Nah, oleh karena itu, perubahan adalah proses yang rumit karena memiliki dampak yang sangat luas dan tidak selalu bernilai negatif. Dan tidak selalu bernilai positif. Selanjutnya soal yang ke-9, yaitu manajemen berbasis sekolah atau disingkat MBS merupakan inovasi yang bersifat desentralisasi bagi sekolah. Dalam kasus MBS di lingkungan pendidikan, jelaskan fungsi change agent terutama untuk mentransfer tacit knowledge sehingga menjadi explicit knowledge agar MBS bisa berhasil dengan baik. Jadi fungsi change agent terutama untuk mentransfer tacit knowledge sehingga menjadi explicit knowledge agar MBS bisa berhasil dengan baik, yaitu dengan cara melakukan percakapan secara tatap muka, lalu ikut serta dalam forum pengetahuan dan memberikan kontribusi yang baik dalam forum pengetahuan sehingga dapat memberikan pengaruh yang positif terhadap kesuksesan dan kompetitif dalam MBS. Selanjutnya soal nomor 10, yaitu terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan sekolah untuk melakukan kolaborasi yang bersifat di luar atau di dalam agar manajemen berbasis sekolah atau disingkat MBS itu dapat terlaksana sesuai dengan tujuan. Upayanya yaitu yang pertama, mengembangkan unit-unit usaha sekolah dan membangun kerjasama dengan pihak lain dalam bidang komersial untuk meningkatkan pemasukan pendanaan dan peningkatan program sekolah. Yang kedua, meningkatkan keterlibatan dan kepedulian dari masyarakat baik berupa dukungan moral,
pemikiran, tenaga, material, maupun finansial. Yang ketiga, memanfaatkan berbagai jalur komunikasi yang tersedia untuk menyampaikan berbagai program yang akan dijalankan serta menyampaikan laporan dari setiap program yang telah berjalan. Yang keempat, menyusun pedoman pemantauan kinerja satuan pendidikan, menyusun rencana pengembangan sekolah, memberikan tanggapan terhadap pertanyaan dan pengaduan publik. Yang selanjutnya yaitu soal nomor 11, di mana akhir-akhir ini makin maraknya penerapan inovasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berkaitan dengan hal ini, saya akan membahas beberapa inovasi digital yang sudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu ada blockchain, yang kedua kriptografi dan cryptocurrency, yang ketiga non-fungible token atau NFT, dan yang keempat metaverse. Nah, dari keempat hal tadi, kita akan membahas dengan lebih detail. Yang pertama yaitu ada blockchain. Blockchain yaitu merupakan serangkaian catatan data yang dikelola oleh sebuah kelompok komputer, di mana di dalamnya tidak dimiliki oleh satu entitas manapun. Berbagai macam blok data tersebut diamankan dan diikat satu dengan yang lain menggunakan konsep kriptografi. Nah, tujuan dari blockchain yaitu menjadikan semua orang secara bebas dapat melihat data yang sama. Kegunaan atau fungsi blockchain yaitu merupakan cara yang cukup sederhana tapi cerdas untuk dapat menyampaikan informasi dari si A kepada si B secara aman dan otomatis. Teknologi blockchain juga bisa dimanfaatkan untuk bidang keuangan karena teknologi tersebut bisa diibaratkan sebagai sebuah buku kas digital yang dapat diakses oleh siapa saja dan di mana saja dengan mudah tanpa perlu adanya persetujuan dari lembaga keuangan layaknya bank. Selanjutnya yang kedua yaitu kriptografi dan cryptocurrency. Kriptografi adalah salah satu aspek di dunia cybersecurity yang memiliki peran penting dalam melindungi data-data informasi dan juga saluran komunikasi. Secara mendasar, kriptografi adalah metode yang sangat erat kaitannya dengan enkripsi, yaitu proses konversi data ke dalam format atau kode tertentu. Tujuan dari kriptografi yaitu untuk melindungi tiap-tiap data atau informasi sehingga bersifat rahasia serta agar tiap data-data informasi yang akan dikirim dan diterima itu tidak bisa dirubah tanpa sepengetahuan kedua belah pihak. Kegunaan atau fungsi kriptografi yaitu untuk mengamankan pesan email, detail kartu kredit, penyiaran audio atau video, media penyimpanan, dan informasi sensitif lainnya. Sedangkan cryptocurrency adalah sebuah mata uang digital, di mana mata uang ini digunakan sebagai alat untuk melakukan transaksi secara virtual atau melalui jaringan internet. Di dalam cryptocurrency terdapat sandi-sandi, di mana sandi-sandi tersebut bersifat rahasia dan rumit, yang fungsinya adalah untuk menjaga serta melindungi keamanan dari mata uang digital ini. Tujuan dari cryptocurrency yaitu menciptakan mata uang global yang dapat diakses hanya dengan koneksi internet. Selanjutnya, kegunaan atau fungsi cryptocurrency yaitu untuk membeli barang dan jasa serta sebagai investasi. Yang ketiga yaitu ada non-fungible token atau NFT. NFT ini merupakan sebuah aset digital yang mewakili objek di dunia nyata. NFT juga dapat diartikan sebagai aset digital yang mewakili barang berharga dengan nilai yang tidak dapat diganti atau ditukarkan. Tujuan NFT yaitu membantu seniman untuk memungkinkan mereka membuktikan kepemilikan karya mereka dan memudahkan karya digital untuk mendapatkan hak cipta. Kegunaan atau fungsi NFT yaitu NFT menawarkan keamanan yang dibutuhkan untuk karya yang dipublikasikan secara online dan dapat meminimalisir terjadinya pencurian, penipuan, dan kehilangan aset. Selanjutnya yang keempat yaitu metaverse. Metaverse ini adalah istilah untuk teknologi AR yang memungkinkan individu berinteraksi secara virtual dengan orang lain. Jika didefinisikan secara lengkap, metaverse adalah alam semesta fiktif yang tidak hanya mewakili seluruh dunia virtual, tetapi juga mencakup berbagai pengalaman interaktif. Tujuan metaverse yaitu untuk menjadi platform komunikasi yang modern dan mempermudah setiap orang untuk melakukan aktivitas sehari-hari seperti bekerja, bermain, bersosialisasi, bahkan konser secara virtual. Fungsi dari metaverse ini yaitu memungkinkan pengguna bisa menjelajah internet melalui dunia virtual.
Pengguna bisa melakukan berbagai macam hal seperti berkomunikasi secara real time dalam bentuk 3D, berbelanja, hingga bermain sebuah game. Berikut contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari dari keempat hal tersebut. Yang pertama, penerapan dari blockchain, contohnya yaitu ketika kita membeli tiket kereta api di sebuah aplikasi atau website. Perusahaan yang menyediakan kartu kredit akan melakukan pemotongan guna melakukan proses transaksi yang dilakukan. Akan tetapi, dengan menggunakan blockchain ini, maka sudah bisa dipastikan operator kereta api tak hanya dapat menghemat biaya ketika memproses kartu kredit, tetapi juga dapat memindahkan semua proses penjualan tiket kereta api ke dalam blockchain. Kedua belah pihak yang ada di dalam transaksi tersebut hanyalah perusahaan, kereta api, dan calon penumpangnya. Tiket di sini disebut sebagai blok, di mana selanjutnya dapat ditambahkan ke blockchain tiket. Selanjutnya, contoh penerapan dari kriptografi dan cryptocurrency. Contoh penerapan kriptografi. Katakanlah ada seseorang bernama Andi. Sekarang misalkan Andi ini akan mengirim pesan kepada temannya yang bernama Sam, yang ada di wilayah lain. Tentu saja Andi ingin pesan ini bersifat pribadi dan tidak ada orang lain yang memiliki akses ke pesan ini. Dia menggunakan forum publik, misalnya WhatsApp, untuk mengirim pesan ini. Tujuan utamanya adalah untuk mengamankan komunikasi ini. Jadi, untuk melindungi pesannya, Andi pertama-tama mengolah pesannya yang dapat dibaca menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca. Di sini ia mengubah pesan menjadi beberapa angka acak. Setelah itu ia menggunakan kunci untuk mengenkripsi pesannya. Dalam kriptografi mereka menyebutnya hypertext. Andi mengirim hypertext atau pesan terenkripsi ini melalui saluran komunikasi. Dia tidak perlu khawatir ada seseorang di tengah-tengah yang dapat menemukan pesan pribadinya. Selanjutnya, contoh penerapan dari cryptocurrency, yaitu ketika melakukan transaksi. Tidak ada pihak yang akan hadir, tidak ada yang berperan sebagai sebuah perantara di dalam transaksi tersebut. Pembayaran melalui cryptocurrency ini bersifat digital, artinya transaksi akan berlangsung dari pengirim ke penerima. Sistem ini biasa disebut dengan peer-to-peer. Selanjutnya adalah contoh penerapan NFT, yaitu mempermudah artis maupun konten kreator untuk mempromosikan dan menjual karya-karya digitalnya. Mereka besar kemungkinan akan mendapatkan komisi setiap aset NFT yang dimiliki jika terjual dan berpindah kepemilikan. Selanjutnya yaitu penerapan metaverse, adalah memungkinkan seseorang untuk pergi ke konser virtual, bepergian online, menghadiri rapat, membuat atau melihat karya seni, dan mencoba serta membeli pakaian melalui media digital. Selanjutnya, soal yang terakhir yaitu contoh inovasi dalam pembelajaran matematika, yaitu Pendidikan Matematika Realistik Indonesia atau PMRI. Yang pertama, ciri-ciri Pendidikan Matematika Realistik Indonesia atau PMRI. Ada 5 ciri-ciri. Yang pertama yaitu menggunakan masalah kontekstual, yang kedua menggunakan model atau jembatan dengan instrumen vertikal, yang ketiga menggunakan kontribusi siswa, yang keempat interaktivitas, dan terakhir terintegrasi dengan topik pembelajaran lainnya. Yang kedua yaitu manfaat dari Pendidikan Matematika Realistik Indonesia atau PMRI, yaitu dapat membantu untuk pengembangan pemahaman konsep matematika siswa. Siswa mampu menemukan sendiri konsep matematika, siswa menjadi lebih aktif dan mampu berinteraksi dengan teman-temannya maupun dengan gurunya, dan guru tidak lagi menjadi pusat belajar, melainkan sebagai fasilitator, motivator, moderator, dan evaluator. Selanjutnya yang ketiga yaitu tujuan Pendidikan Matematika Realistik Indonesia, yaitu untuk mendukung proses pembelajaran yang sesuai dengan perubahan pembelajaran yang berpusat pada guru ke pembelajaran yang berpusat pada siswa. Mengembangkan materi pelajaran matematika yang difokuskan pada aplikasi dalam kehidupan sehari-hari atau biasa disebut masalah kontekstual dan disesuaikan dengan tingkat kognitif siswa. Baik, saya akan menyimpulkan dari pembahasan soal ujian akhir semester ini. Jadi, sebuah inovasi itu dapat memberikan perubahan yang sangat besar dengan berbagai macam dampak, baik yang bernilai positif maupun bernilai negatif. Tetapi, mau tidak mau, suka tidak suka, adanya inovasi ini memang menuntut kita untuk terus bergerak dan berubah menuju ke arah yang semakin maju dan berkembang. Teruslah melangkah untuk memberikan yang terbaik. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak terdapat kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.